Mari kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 6, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta. Langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang megah. Bersoraklah hai alam semesta, Allahku. Untuk pemberitaan firman Tuhan dipersilakan kepada Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi. Kita bersama akan mempersiapkan Alkitab untuk kita baca dan kita renungkan bersama. Dan bacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yang judul kita pada renungan kita pada malam hari ini yaitu beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus atas perenungan dan bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu, ya Allah. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan telah melengkapi dan menyertai kami semua, baik pada siang hari yang telah kami lewati, hari-hari yang telah kami lewati, terlebih pada saat ini, Tuhan boleh kumpulkan kami melalui ruangan virtual pada malam hari ini. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang pada saat ini akan bergabung, Tuhan boleh berikan kesempatan bersama-sama dengan kami. Ya Allah kami juga berdoa, kiranya Roh-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, dan kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dari Efesus pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Semua adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita semua dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita tetap hidup di dalamnya. Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam dan salam. Salam. Ya, salam Pak. Yang paling awal saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang pada hari ini melaksanakan kegiatan Prapaskah untuk saling mengasihi keluarga, menguasai istri, menguasai suami, dan mengasihi anak-anak. Dan apabila di dalam keluarga itu ada orang tua atau mertua, kira itu juga bisa saling mengasihi. Kalau kita memulai bacaan kita pada saat ini, apa sih latar belakang Efesus ini? Tapi di dalam nanti juga akan saya sampaikan, tetapi ada pertanyaan yang pada saat ini dinyatakan kepada kita. Apakah kita ingin menjadi berkat bagi sesama? Saya rasa dengan hati yang paling dalam, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari ingin juga menjadi berkat bagi sesama. Karena kita memahami dan menyadari bahwa berkat yang datangnya dari Tuhan itu bukan hanya kita meminta saja. Bukan karena kita meminta. Tapi Tuhan memberikan. Apa sih berkat yang kita terima selain kita meminta? Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita banyak. Bagaimana kita merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui kehidupan yang pada saat ini boleh kita rasakan? Pertama, kita diberi napas kehidupan sampai pada detik hari ini. Kita juga diberikan berkat melalui banyak hal kehidupan yang pada saat ini juga kita rasakan. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan kita menyadari bahwa ketika orang yang banyak menerima pemberian dari Tuhan, tentu mereka tidak akan bisa berdiam diri dan menyembunyikan kesukacitaannya, tetapi akan membagikan sukacita dan kasih Tuhan yang telah diterima kepada sesama dengan berbagai cara. Bagaimana kita melihat semuanya itu? Kita pernah melihat setiap anggota jemaat yang mendapat berkat dari Tuhan dari banyak hal, misalnya berkat rumah baru, berkat anggota keluarga baru, berkat menjadi kenaikan pangkat dan jabatan. Kita diberi berkat melalui banyak hal. Tentu kita berterima kasih kepada Tuhan. Wujud terima kasih itu biasanya dibuktikan ketika kita mengatakan ada seorang anggota jemaat misalnya di wilayah tertentu mengatakan bahwa Bapak Ibu, saya akan mengadakan kebaktian pengucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan pada keluarga ini, baik itu kesehatan, terus dia sehat dari sakit dan lain sebagainya, seperti rumah baru, kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu berkat yang tak terkira yang datangnya dari Tuhan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, begitu juga tokoh kita pada saat ini, yaitu Rasul Paulus.
Rasul Paulus telah menerima kasih Tuhan dan menunjukkan kasih sayangnya kepada jemaat Efesus. Melalui surat yang dituliskannya supaya mereka hidup dengan iman yang kokoh dalam pemahaman yang kuat tentang Allah yang mereka yakini, setelah mereka hidup dan layak di hadapan Tuhan. Tentu ini ada latar belakang yang harus dipahami oleh kita semua. Kenapa jemaat di Efesus itu diperhatikan sekali oleh Rasul Paulus? Mereka dipersatukan dalam Kristus, tak ada tembok pemisah. Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan bahwa kehidupan yang mereka lakukan dalam hal ini jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingin bahwa situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, mereka ingin melakukan bahwa tidak ada pemisahan-pemisahan, tidak ada tembok-tembok. Karena meyakini bahwa latar belakang yang ada pada saat itu adalah suatu bukan lagi menyembah kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan, tetapi sudah melenceng dari apa yang Rasul Paulus sampaikan atau harapkan. Tentu di dalam melaksanakan hal itu, diharapkan juga jemaat di Efesus itu membangun hubungan yang baik satu sama lain. Seperti yang diharapkan Tuhan juga bahwa haruslah kita membangun hubungan baik. Tentu itu juga boleh disampaikan kepada kita. Hubungan baik yang ada pada saat ini bukan hanya bagaimana kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan saja, tapi bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Bagaimana kita juga antar keluarga, antar jemaat membangun kerjasama yang baik, membangun hubungan yang mesra, membangun hubungan satunya adalah bagaimana memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam persekutuan yang kita lakukan pada saat ini. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus itu diperkirakan pada tahun 58 hingga 62 Masehi. Dan ketika ia menulis surat itu dia tidak bebas. Tapi dia adalah di dalam penjara Romawi karena ketaatan dan kesungguhannya atas apa yang ia terima dari Tuhan. Paulus menasihati supaya mereka hidup dalam Kristus. Boleh dikatakan latar belakangnya adalah karena Rasul Paulus di penjara dan ia memperhatikan bagaimana jemaat di Efesus itu. Bagaimana jemaat di Efesus itu pada saat itu, kota Efesus adalah kota pelabuhan yang besar. Dan ketika Rasul Paulus datang ke sana, itu pelabuhannya sudah menjadi hamparan lumpur. Tetapi kota di Efesus adalah kota yang luar biasa. Di sana ada perpustakaan-perpustakaan, ada tempat-tempat gladiator. Di sana juga ada kuil-kuil. Salah satunya adalah kuil Artemis, di mana pada saat itu banyak orang Romawi banyak orang Efesus yang menyembah dewi Artemis atau dewi kesuburan. Kalau di Indonesia, terutama di Jawa itu mereka pada menyembah Dewi Sri, dewi kesuburan. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali tidak lagi berpaling kepada apa yang ia pahami pada saat itu. Tetapi kembali kepada Tuhan dan merasakan kasih sayang Tuhan. Dengan adanya surat itu, Paulus menjelaskan bahwa manusia mati karena pelanggaran dosa. Kristus menyelamatkan manusia berdosa melalui kebangkitannya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita atau manusia pada saat ini atau manusia pada saat itu yang bergelimang dengan dosa,
maka dia akan mati karena pelanggaran dosanya. Dia akan terjebak kepada lumpur dosa dan apabila tidak bangkit lagi, tidak lagi berpaling kepada Tuhan lagi, kembali lagi kepada apa yang diberikan tuntunan melalui kepercayaan yang telah diberikan Paulus pada waktu mulanya. Pada waktu itu jemaat Efesus berpaling, dia menyembah dewa-dewa dan menyembah kaisar waktu itu. Maka ia mati karena pelanggaran dosanya. Paulus mengingatkan pada mereka semua. Paulus mengingatkan pada jemaat Efesus dan juga jemaat kita pada saat ini. Supaya kita tidak mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Supaya kita tidak terjerumus lagi dengan lumpur dosa yang terus menggerogoti kehidupan manusia pada saat ini. Paulus mengatakan pada mereka, Kristus menyelamatkan manusia melalui kebangkitannya dan kita percaya untuk itu. Bahkan pada saat ini kita berbagi kegiatan per hari dalam memasuki masa Prapaskah ini. Kita juga diingatkan kembali akan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus itu, bahwa kita diselamatkan oleh kebangkitan Yesus. Kita diharapkan untuk kembali kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh. Kita harus mempunyai kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Agar kita diselamatkan dan kita punya iman yang teguh kepada Tuhan supaya kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Allah mengasihi kita. Allah selalu memperhatikan apa yang ada dalam diri kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sayang kepada kita. Allah juga akan memberikan apa yang kita perlu. Walaupun kadang-kadang manusia atau kita ini lupa, selalu minta kepada Tuhan. Dan sepertinya dalam permintaan kita, bukan kehendak Tuhan yang jadi, keinginan kita kebanyakan, tapi kehendak kita yang jadi. Padahal kita harus menyadari bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau kita diselamatkan karena pemberian Allah, bukan berarti kita mau pergi nggak usah berdoa. Kita sakit nggak usah berdoa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyampaikan ini kepada Tuhan, karena apa? Walaupun Tuhan telah memberikan dengan cuma-cuma, tapi kita harus tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma itu, kita harus tahu diri. Kita harus mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Sebagai tanggung jawab pada orang percaya kepada Tuhan, maka kita berseru kepadanya. Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Tapi bagaimana kita juga menyadari bahwa apa yang telah Tuhan beri itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, supaya kita tidak melanggar, supaya kita tidak keluar dari apa yang Tuhan inginkan, dan juga kita juga jangan sampai terjebur di dalam dosa. Sebagai ciptaan baru dalam Yesus, kita dipersiapkan dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan kita, seperti ungkapan yang paling di atas itu mengatakan bahwa orang yang banyak menerima pemberian dari Tuhan, tentu dia akan membagikan sukacita dan kasih Tuhan itu kepada sesama dengan berbagai cara.
Dalam hal ini, kita juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan kita, pekerjaan-pekerjaan baik yang ada dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan baik ada di pekerjaan yang kita lalui atau kita alami pada saat ini. Kalau kita melihat gambar yang terpampang pada saat ini, mungkin Bapak Ibu selalu diingatkan oleh tayangan-tayangan, baik di TV, baik itu di Google, baik itu di Facebook. Ada banyak hal dilakukan orang untuk melakukan pekerjaan baik. Bagaimana kita selalu diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu diselamatkan dan beroleh rahmat Tuhan. Dan karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tentu diharapkan kita akan menjadi berkat. Ibaratnya ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibarat sebuah pohon, ketika pohon itu ditanam, disiram, diberi pupuk, dan dirawat begitu baiknya, tentu dia akan berbuah. Begitu juga kita. Bagaimana seorang yang telah diselamatkan dan beroleh rahmat Tuhan itu menjadi berkat kepada semua orang. Dan berkat itu juga nantinya akan menjadikan timbal balik sebagai kemuliaan untuk Tuhan. Bagaimana Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan ketika pada saat ini kita merasakan bahwa rahmat Tuhan telah ada pada kita. Dan diharapkan oleh Tuhan melalui bacaan kita pada saat ini, kita diharapkan menjadi berkat. Dan menjadi berkat itulah kita diharapkan juga orang-orang yang mendapatkan berkat ini, bagaimana bisa kita memuliakan nama Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari, serta anak-anakku yang Tuhan kasihi, itulah hantaran yang saya sampaikan pada saat ini. Ada satu percakapan atau satu perenungan yang pada saat ini boleh kita lakukan bersama adalah bagaimana caranya agar hidup kita yang selalu menerima rahmat Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pertanyaan ini selalu melekat dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira ketika kita sudah menerima berkat dan rahmat Tuhan dari Allah, dan bagaimana juga kita menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama itu seperti apa? Atau caranya bagaimana? Untuk itu, mangga kami serahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan anak-anakku yang ikut kebaktian rumah tangga pada saat ini bisa paling tidak mempunyai pengalaman, paling tidak apa yang telah Tuhan berikan dan rahmat Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing itu bagaimana supaya menjadi berkat bagi pelayan dan sesama. Barangkali ada yang mau mengawali, dipersilahkan. Barangkali Pak Julius, nanti juga mungkin Pak Victor, atau saya lihat di sini ada Bu Wantini, ada Mas Indra, atau juga ada Bang siapa? Bang Sumardi, Pak. Mardi Malau, barangkali mau silakan. Ayo, enggak. Ya, baik, Pak. Ya, silakan. Ya. Bisa mungkin saya awali ya. Ya. Ya, jadi untuk tadi kan percakapannya, terima kasih tadi firman yang sudah Bapak sampaikan juga itu bisa menjadi berkat juga bagi kami semua yang di sini. Nah, tentunya bagaimana caranya agar hidup kita yang sudah menerima rahmat Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama. Ya, sepertinya kita ini memang sudah Tuhan kasih berkat, Pak.
begitu Iya. banyak ya, macam-macam ya, ada kesehatan, kadang-kadang kan bukan cuma materi ya. Betul. Ya kalau kita ini harus lebih peka mungkin misalnya, jadi dengan lingkungan itu kadang ada orang yang mungkin karena kesibukannya dia tidak bisa melihat sekitarnya gitu, padahal sebetulnya banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu, Pak. Ya. Ya, pertolongan kan bukan berarti dalam hal materi saja ya, kalau memang kita punya kecukupan ya kita bisa kasih ke orang, ya bisa kita kasih ke gereja, bisa kita kasih ke tetangga atau siapa yang kira-kira kita tahu susah, bagi sesama lah. Nah, tetapi mungkin ada cara-cara lain, misalnya kita lebih menyapa, atau mungkin kita tahu rekan kita sedang dalam ada masalah, kita bisa bantu mencari solusi. Iya. Ya, mencari solusi, misalnya kita tegur ada apa atau bagaimana. Ya mungkin dengan hal kecil seperti menegur, kemudian kita menanyakan kondisi, keadaan, itu ya, itu bisa sedikit banyak kita bisa menjadi berkat gitu, Betul. Pak. Ya, apalagi kalau kita bisa memberikan mungkin nggak bukan solusi ya, mungkin seperti ya sedikit pencerahan lah, atau bisa kasih masukan, ya itu bisa menjadi berkat bagi orang. Kemudian dari sikap kita juga bisa kita berikan sikap yang baik sesuai dengan yang Kristus ajarkan, yaitu sikap lemah lembut. Nah itu juga orang kalau melihat kita juga selalu ramah dan lemah lembut, itu pun bisa menjadi berkat dan motivasi bagi orang juga, Pak. Gitu ya. Jadi jangan sungkanlah berbuat baik. Terkadang kan kita mau berbuat baik itu berpikir nanti orang menganggapnya apa, kemudian nanti belum tentu juga dia tolong saya apabila ada sesuatu saya perlukan. Sering seperti itu, Pak. Tapi ya jangan berpikir, pokoknya berbuat baik saja, tidak usah minta pamrih, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan rahmat kepada kita. Nah, mungkin itu saja, Pak, kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Bang Sumardi. Bang Sumardi Malau. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Cuma menambahkan aja, saya tadi semua udah diborong sama Pak Julius. Ya, silakan. Mungkin gini ya, untuk menjadi berkat mungkin kan tidak harus hal-hal besar ya. Mungkin kita dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, mungkin itu udah salah satu wujud kita menjadi berkat buat orang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Masih ada lagi? Bang Sumardi, masih ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Pak Victor, ada lagi Pak Victor? Tambahan dikit. Oh iya, terima kasih. Saya sedikit aja, Pak. Karena rahmat Tuhan itu tadi disampaikan oleh Pak Opik, itu diberikan secara istilahnya itu pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma. Ya. Jadi menjadi berkat bagi pelayanan untuk pelayanan dan sesama itu hukumnya wajib, Pak, karena diberikan karena itu pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Jadi bukan usaha kita, dan untuk menjadi berkat kita itu sifatnya wajib, berkat untuk pelayanan dan sesama. Itu, Pak. Oke. Ya, tadi sudah mewakili pria. Ada lagi barangkali yang mewakili ibu-ibu atau dari perempuan? Ada Bu Wantini, ada Bu Catur, ada Ibu Noli, ada siapa lagi tadi ya? Ada Ibu Lea. Barangkali ada yang mewakili. Tidak ada? Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah secara tidak langsung adalah sebagai pelaku firman. Kita menjadi orang percaya dalam menginjili atau memberikan kabar baik kepada sesama itu bukan seperti
seperti dulu. Kita di jalan-jalan memberitakan firman Tuhan atau di gedung-gedung kita menyuarakan keras-keras harus percaya kepada Tuhan. Bukan. Saat ini yang kita perlukan menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama karena rahmat Tuhan itu cukup tadi yang disampaikan oleh Pak Julius dan Bapak-bapak Bang Sumardi, Pak Pak Julius dan Pak Victor, semuanya sudah tercakup di situ. Bahwa bagaimana kita menyatakan kehidupan kita dalam melayani Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama itu, bagaimana sikap dan perbuatan kita. Kita tidak lagi mengharap dia akan membantu kita. Tidak. Kan kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Kita menjadi berkat dan rahmat Tuhan ada dalam diri kita. Kita sudah diberi oleh Tuhan semuanya itu. Dan ketika kita memberi kepada orang lain, kita menjadi berkat kepada orang lain melalui pelayanan dan sesama, kita tidak usah, tadi yang disampaikan oleh Pak Julius, kita jangan mengharapkan timbal balik. Itu betul, kita tidak perlu. Karena kita sudah menerima rahmat dari Tuhan, Tuhan memberikan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan sudah beri. Yang kita sadari atau tidak, kita sering merasakan bahwa kok Tuhan tidak memberikan saya apa-apa ya? Kok Tuhan meninggalkan saya ya? Padahal Tuhan selalu ada. Tuhan memberikan semuanya itu. Mungkin yang kita tidak sadari bahwa saya pengen rumah yang bagus. Tuhan beri nggak? Tuhan beri tapi bentuk yang lain. Contohnya bagaimana kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit cerita. Ada seorang yang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar diberikan rumah yang baru dengan segala isinya yang begitu mewah. Tuhan memberi. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Dia diberi kecukupan. Dia punya rumah besar. Hamba-hambanya banyak. Ternaknya banyak. Ladangnya luas sekali. Tetapi orang tersebut pertama tidak lagi menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama. Dia meninggalkan Tuhan. Dia menjadi malas. Dia menjadi pemabuk. Dia meninggalkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka semua yang ada yang diberikan oleh Tuhan itu lenyap begitu seketika. Mari kita sadari bersama Ibu Bapak yang dikasih Tuhan serta anak-anakku yang terkasih. Ketika rahmat Tuhan telah menjadi berkat bagi pelayan dan sesama itu, hendaknya pakai disyukuri. Saat kita diingatkan oleh Paulus mengenai bagaimana kita harus kembali lagi ke hadapan Tuhan, bagaimana kita harus menjadi berkat dari menjadi berkat bagi pelayanan dan sesama itu. Mari kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bagaimana kita berada di lingkungan, kita hanya senyum, tingkah dan laku kita sebagai orang percaya kita tunjukkan, keterbukaan kita tunjukkan, keikhlasan kita tunjukkan dalam lingkungan kita. Kalau di gereja memang semuanya itu otomatis iya. Bagaimana tadi Bang Sumardi menyampaikan betul. Bagaimana Pak Julius menyampaikan, Pak Victor menyampaikan betul kalau di gereja, tapi bagaimana kita di lingkungan? Bagaimana kita di tempat pekerjaan kita? Harapan dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu lain daripada yang lain. Bagaimana kita menolong dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana kita berada di tengah lingkungan itu menjadikan kita menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain.
Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita semua. Ketika rahmat Tuhan telah ada dalam diri kita, dan diharapkan menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan itu, mari kita wujudkan. Dalam masa Prapaskah ini, kesempatan itu bisa kita mulai. Dan setelah Paskah nanti, itu semuanya akan kita lakukan bersama-sama. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Kembalikan pada liturgos. Oke, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kita masuk dalam persembahan. Persembahan dapat dikirim ke rekening gereja atau dapat menghubungi ke pengurus wilayah. Kita mendengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Doa persembahan dan doa syafaat dipersilakan kepada Pak Upi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa kami, umat-Mu, jemaat-Mu, telah mendapatkan berkat daripada-Mu. Engkau telah memberikan kami rahmat yang begitu luar biasa. Dan kiranya dalam kehidupan kami, rahmat Tuhan itu menjadi berkat bagi hidup kami, dalam kami menyatakan dalam pelayanan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami baca pada malam hari ini. Ya Tuhan Allah kami juga berterima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah ini Tuhan, kiranya bisa terpakai untuk penata layanan di gereja-Mu pada saat ini. Ajarkanlah kami untuk memberi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan Allah kami, dalam syafaat ini kami bersama-sama berdoa untuk saudara kasih kami yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit atau dalam proses penyembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Caroline Patiasina
mertua dari Bapak Julius Jaduduling yang pada saat ini terbaring sakit. Kami juga berdoa bagi Bapak Sucipto, Bapak mertua dari Pak Eko Rustadi, juga pada saat ini terbaring sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak Kaleb Tarigan yang pada saat ini juga ada terbaring sakit karena penyakit tipes. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan bagi Bapak SBY yang pada saat ini menjalani pemulihan pasca pemasangan ring jantung yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kasih kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yang juga kami tidak sebut ya Tuhan. Hamba-Mu bersama saudara-saudara kami di wilayah 8 memohon kepadamu Tuhan, untuk datang menyembuhkan mereka semua, untuk datang memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Dan sekiranya di kelak kemudian hari mereka mendapatkan kesembuhan, dan kesukacitaan boleh hadir tengah-tengah kehidupannya karena kasih kuasa Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka semua. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan bagi setiap anggota jemaat di wilayah 8 ini Tuhan, dengan berbagai hal, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan pada saat ini, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, dalam melakukan aktivitas hari lepas hari, yang kami yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberikan kesehatan, memberikan kecukupan di waktu pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan selalu ada tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka pada saat ini telah menjadi jemaat-Mu, dan Tuhan telah memberikan rahmat yang begitu luar biasa. Dan kiranya sebagai jemaat wilayah 8 menjadi berkat dalam pelayanan, dalam kehidupan di mana ia berada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pengurus wilayah 8 beserta dengan majelis pembina Pak Julius Jaduduling dalam merawat, mengurus, dan memberikan yang terbaik kepada jemaat-Mu yang ada di wilayah 8 ini Tuhan. Tuntun dan sertai mereka. Berikanlah mereka hati yang sukacita. Berikan mereka hati yang terlalu bersyukur atas pelayanan yang diberikan. Sehingga mereka semua dengan penuh syukur dan sukacita melayani jemaat-Mu di wilayah 8. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga bersama berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang, dengan segala rencana dan aktivitas yang dilakukan hingga pada saat ini. Walaupun pada masa pandemi yang kami yakini sudah berlangsung 1 tahun, tapi gereja-Mu tetap memberikan yang terbaik pada jemaatnya. Gereja-Mu selalu memperhatikan jemaat yang ada di wilayah 1 sampai dengan wilayah 10 dan di pos kebaktian Pebayuran dan Kampung Teko. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih hingga pada saat ini Tuhan telah memelihara kami. Tuhan telah memampukan kami semua untuk selalu terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih untuk semuanya nih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan
rapat kerja klasis yang akan dilakukan pada Sabtu nanti. Berkati dan berikan kesehatan bagi utusan dari Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang dalam mengikuti rapat kerja klasis, agar keputusan-keputusan yang dibuat nanti bisa kami tuangkan dalam pelayanan dan rencana kerja kami untuk setahun ke depan. Agar sinergis ini boleh ada dan Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kota Karawang di mana kami boleh tinggal pada saat ini. Kami berdoa bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang akan dilakukan pada minggu-minggu ini. Kiranya situasi yang tenang, situasi kondusif boleh diberikan kepada kami sebagai anggota masyarakat oleh pemerintah daerah yang ada di mana kami boleh tinggal. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, Tuhan akan memberikan rahmat, Tuhan akan memberikan kebaikan yang bisa diterima oleh semua orang di kota Karawang ini. Kami juga berdoa bagi pemimpin daerah kami, mulai dari bupati sampai jajarannya dalam memimpin kami. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi penyelenggaraan pemberian vaksin yang terus berlangsung pada saat ini. Kiranya setiap masyarakat yang menerimanya, ini adalah kabar baik. Ini adalah kekuatan untuk melawan COVID, agar kami boleh dibebaskan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada batasan-batasan yang kami lakukan hingga pada saat ini. Ya Tuhan Allah kami, banyak hal ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami menyadari semua ini adalah keterbatasan kami. Doa yang jauh daripada sempurna, hanya kami alaskan dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian rumah tangga kita pada saat ini, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ya, kebaktian selesai, dikembalikan lagi ke pengurus. Persilahkan. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah kita malam hari ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati lewat kebaktian malam ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kami kembalikan kepada pengurus jika ada pengumuman yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Upi Kuswanto atas yang firman-Nya. Kami dari pengurus akan memberikan sedikit pengumuman untuk KRT tanggal 24 Maret itu pelayan firman liturgosnya nanti Pak Setio Budi Wono dan hostnya Pak Victor Naum. Untuk pelayan firman-Nya belum dari Pak Julius yang akan memberikan informasi. Untuk selanjutnya mungkin dari
Ibu Bendahara ada yang mau disampaikan atau Kak Ketua Wilayah? Saya mungkin yang lain ada informasi. Kalau tidak ada, kita dokumentasi dulu. Kita foto bersama Bapak Ibu sebelum Pak Upik meninggalkan kita. Videonya tolong diaktif. Bu Mariati, Bu Aiko, Bu Sumardi, Bu Burning, 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Upi. Sama-sama. Terima kasih Pak Opi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada Pak Upi. Udah keluar. Oh iya. 9 berarti. Yel-yelnya belum? Bu. Oh iya ya, yel-yelnya belum nih. Opi udah keluar. Udah pada keluar semua. Nah, ya udah. Udah. Tinggal pengurus. Udah. Mas Indra masih bisa didengar? Masalah juga masih.